Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Nafisa Amatul Magni, mahasiswi dari STAI Darut Tauhid, program studi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam video ini saya akan membahas mengenai identitas nasional untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Identitas adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Setiap bangsa memiliki identitasnya masing-masing. Begitupun dengan Indonesia. Indonesia memiliki identitasnya, di antaranya yaitu memiliki bentuk negara. Jika kita lihat secara umum, maka ada dua bentuk negara di dunia ini, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan adalah salah satu bentuk negara tunggal yang kekuasaan tertingginya berada di pemerintahan pusat. Sedangkan negara serikat adalah bentuk negara yang mempunyai beberapa negara bagian yang berperan mengurus urusan pemerintahan masing-masing. Kemudian ada dua bentuk pemerintahannya, yaitu bentuk kerajaan atau monarki dan republik. Bentuk pemerintahan republik adalah sistem politik di mana kepala negara dipilih oleh rakyat atau wakil rakyat yang mereka pilih. Sedangkan kerajaan adalah di mana kepala negaranya adalah seorang raja atau ratu yang mewarisi jabatan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk dari negara Indonesia ini adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya ialah republik. Selain bentuk negara yang kesatuan dan pemerintahannya berbentuk republik, pemegang kekuasaan sebagai kepala negara di Indonesia ini adalah presiden. Presiden juga memegang kepala pemerintahan di Indonesia. Hal tersebut berdasarkan pasal 4 ayat 1. Di dalamnya berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Maka dari itu, sistem pemerintahan di Indonesia yaitu menganut sistem pemerintahan presidensial. Bagaimana sejarah terbentuknya negara Indonesia? Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda membawa Soekarno beserta keluarga dan Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Maka dari itu diutuslah Yusuf Kunto menjemput Soekarno dan keluarga, kemudian Hatta untuk kembali ke Jakarta. Awalnya ia dibawa ke rumah Nishimura Baru, kemudian dibawa kembali ke rumah Laksamana Muda untuk membuat konsep kemerdekaan. Kemudian teks proklamasi ini diketik oleh Sayuti Malik. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, pagi hari di kediaman Soekarno, teks proklamasi dibacakan tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dikibarkanlah bendera merah putih yang dijahit langsung oleh istri Soekarno, yaitu Fatmawati. Nah, peristiwa tersebut disambut gembira oleh seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI ini terdiri dari berbagai wilayah kepulauan yang tersebar dengan beraneka ragam adat, budaya, suku, dan keyakinan. Istilah NKRI ini merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1. Nah, sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dimulai dengan dibacakannya teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan
dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Apakah bentuk negara Indonesia bisa diubah? Ketentuan mengenai bentuk negara Indonesia ini tidak dapat diubah, sebab jika ada perubahan terhadap bentuk negara, maka akan sangat berdampak pada seluruh mekanisme pemerintahan yang telah ada dan mengubah konstitusi. Larangan perubahan ini tercantum dalam ketentuan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 37 Ayat 5 yang berbunyi, khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Kemudian, bagaimana Indonesia pernah berbentuk RIS? Indonesia pernah berbentuk RIS loh. Ya betul, Indonesia pernah berbentuk RIS atau Republik Indonesia Serikat. Tetapi pembentukan RIS ini terjadi tepatnya tanggal 27 Desember 1949, sebelum adanya Pasal 37 Ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pasal tersebut ditambahkan pada Amandemen Konstitusi UUD 1945 pada tahun 1999. Nah, pembentukan RIS ini terjadi sebagai bagian dari kesepakatan politik antara pihak Indonesia dan pihak Belanda di Konferensi Meja Bundar. Pelantikan Presiden RIS I.R. Soekarno. Bahwa saya sekuat tenaga akan menunjukkan kesejahteraan Republik Indonesia Serikat dan bahwa saya akan melindungi dan mempertahankan kebebasan dan hak-hak umum dan khusus sekalian penduduk negara dengan setia akan memenuhi segala kewajiban yang ditanggungan kepada saya oleh jabatan Presiden Republik Indonesia Serikat sebagai sepantasnya sebagai kepala negara yang baik. RIS ini tidak mendapat dukungan dari rakyat Indonesia dan negara-negara bagian memutuskan bergabung dengan Republik Indonesia. Akhirnya Presiden Soekarno membubarkan RIS pada 17 Agustus 1950. Republik Indonesia Serikat ini memiliki 7 negara bagian, yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dan Negara Sumatera Selatan. Nah, terbentuknya RIS ini sebagai salah satu cara Belanda untuk kembali menguasai Indonesia. Terima kasih telah menyimak. Ada sebuah kesimpulan sedikit, Indonesia ini terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, budaya, dan bahasa daerah. Untuk menyatukan berbagai perbedaan ini, dibentuklah Negara Kesatuan yang paling cocok dengan Indonesia. Negara Kesatuan ini cocok dengan ideologi Pancasila dan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.